Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona Jawa Barat Ridwan Kamil Minggu pagi dengan mengeluarkan pernyataan terkait warga penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. Selain memperbarui data pasien dan upaya pengawasan COVID-19, Bangkit Bangsaku karya Yuni Andriani. Ini negeri tak terbebas dulu. Pandemi terjadi tanpa sepengetahuan pribumi lalu. Kami terjerat pada masa di mana sulit untuk menatap. Penguasa memberi sinyal pada mereka yang tak kuasa menahan lapar penuh harap. Kami menepi, mengikuti setiap protokol yang tak bisa dihindari. Mencegah setiap penularan yang tak bisa diprediksi. Begitulah negeriku kini. Gebiar semangat bangsa dengan jiwa yang berbeda. New normal bukan meruntuhkan, melainkan menumbuhkan. New normal bukan alasan untuk kita menjauh dari sebuah kenyataan. Tumbuh akan jiwa baru dengan sebuah inovasi terkini. Gerakan jari demi kreasi, lantunkan hati dengan rasa termotivasi. Negerimu sedang berduka, tak malukah jika menambah beban dengan kau yang tak tahu apa-apa? Halo, perkenalkan, nama saya Sofianto. Saya berasal dari Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis stilistika saya pada puisi Yuni Andriani yang berjudul Bangkit Bangsaku. Adapun yang pertama adalah diksi. Diksinya ini sangat mudah dipahami, mudah dimengerti karena bahasa yang digunakan bahasa sederhana atau bahasa yang tidak asing lagi di telinga kita. Pada bait pertama ada bahasa-bahasa yang mungkin perlu dicari maknanya, perlu dicari penggambarannya. Karena pada bait pertama menggunakan paradoks pada penggunaan kata terbebas dan terjerat. Kata ini memiliki referensi paradoks dan disitulah letak estetika puisi ini karena menyimpan misteri. Kemudian ada kata menepi dan kata protokol. Pengarang menyesuaikan kata pada puisinya tersebut agar mempermudah kita untuk mengerti. Pada masa pandemi ini kita sudah tidak asing lagi dengan kata protokol. Selanjutnya ada struktur kalimat. Struktur kalimat yang digunakan masih sangat mengandung relevansi terhadap penggunaan kaidah SOP. Selanjutnya ada majas. Majas di sini pengarang menggunakan 3 majas. Yang pertama, majas asonansi. Majas inilah yang paling berperan pada keestetikan puisi ini. Karena majas asonansi ini majas yang memainkan rima akhir pada bait. Asonansi ini terdapat pada bait pertama dengan akhiran U dan P. Di sana terlihat jelas bahwasanya keindahannya itu sangat ada. Selanjutnya ada majas hiperbola. Majas hiperbola ini terdapat pada laris yang berbunyi new normal bukan meruntuhkan. Pengarang mengandaikan bahwasanya pandemi ini mampu menghanguskan bangsa ini. Pengarang itu mengandaikan bahwasanya pandemi itu layaknya kita ini layaknya bangunan
yang bisa diruntuhkan oleh angin, sedangkan pandemi itu angin gitu. Kemudian ada majas metafora yang terdapat pada Larit. New normal bukan meruntuhkan melainkan menumbuhkan. New normal bukan alasan untuk kita menjauh dari sebuah kenyataan. Tumbuh akan jiwa baru dengan sebuah inovasi terkini. Pada contoh Larit-Larit tersebut dapat kita lihat bahwa pengarang menenggelamkan ketakutan dengan menggunakan kata tumbuh, bahwasanya kita ini bisa bangkit dari pandemi ini, sehingga rasa estetiknya itu ada, rasa estetiknya hidup dalam puisi ini karena menggunakan kata tumbuh lagi. Selanjutnya diterang. Pada puisi ini pengarang menggunakan citraan penglihatan yang terdapat pada bait pertama. Ini negeri ini tak terbebas dulu. Pandemi terjadi tanpa pengetahuan di bumi lalu. Seakan-akan pengarang ini melihat keadaan bangsanya itu, keadaan negaranya, bahwasannya bangsa yang dulu itu tidak seperti bangsa yang sekarang terdampak pandemi ini. Kemudian hal menarik yang saya temukan pada puisi ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu 1, pilihan kata yang pas dan sangat cantik. Tentang kata-kata yang seram tadi, saya suka kata terjerat dan tak terbebas, karena memang betul di masa pandemi ini kita sangat mengalami pengurangan kebebasan. Kita ini seperti di penjara, padahal kita tak pernah punya. Kita ini seperti di penjara, padahal kita tidak pernah salah apapun. Yang kedua, penggambarannya yang sangat mudah. Kita sekali baca, itu kita sudah mampu memahami apa tujuan puisi ini, apa maksud puisi ini, seperti itu. Yang ketiga, puisi ini sederhana, penuh makna.